Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini. Sebentar kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersukacita di tengah badai. Pernahkah kita melihat seorang anak kecil yang berlarian di tengah hujan yang sangat deras? Dia tertawa lepas, padahal semua orang sibuk mencari tempat untuk berteduh. Bagi anak kecil itu, hujan bukan masalah, justru momen untuk bersenang-senang dan menikmati hujan tersebut. Hidup pun seperti itu. Ada saat langit cerah, tetapi ada juga saat badai datang. Badai masalah, badai sakit, badai keuangan, badai hubungan, dan segala jenis badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Perbedaannya, banyak orang justru panik, takut, dan kehilangan sukacita ketika badai itu datang. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sukacita sejati tidak tergantung cuaca kehidupan yang sedang kita hadapi, melainkan pada siapa yang menyertai kita di tengah badai. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu dan Saudara, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam situasi yang tidak baik-baik, di mana dia berada di dalam penjara. Kita coba bayangkan dalam keadaan terbelenggu rantai dengan masa depan yang tidak pasti. Paulus justru berkata, bersukacitalah senantiasa. Sukacita yang dimaksud di sini bukanlah sukacita dalam keadaan nyaman, melainkan dari hubungan yang kokoh dengan Tuhan. Paulus tahu, badai kehidupan tidak dapat mencuri sukacitanya walaupun dia di penjara. Yang datang daripada Kristus itulah yang membuat dia kuat. Sukacita bukan berarti masalah hilang. Saat firman Tuhan mengatakan kita bersukacita di tengah badai, itu bukan artinya kita harus berpura-pura semuanya kelihatan baik, melainkan percaya bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas kehidupan ini. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita jangan fokus dengan persoalan badai kehidupan, tetapi kita fokus pada Tuhan, bukan pada setiap badai-badai yang silih berganti dalam hidup kita. Sama seperti Petrus yang berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Kristus, ia tetap tegak di atas gelombang. Begitu fokusnya pindah ke badai, ia mulai merasa tenggelam. Saat kita menghadapi badai kehidupan, marilah kita tetap bersyukur. Ucapan syukur bukan karena badai terasa enak, kita bisa nikmati, tetapi karena badai itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuka mata untuk melihat kuasanya yang makin besar. Yesus pernah berada di tengah badai bersama murid-muridnya. Saat murid-muridnya panik, Yesus tidur, menunjukkan badai tidak mengancam dia. Ketika para murid berseru meminta tolong kepada Yesus, Yesus bangun dan menghardik angin serta danau hingga semuanya menjadi teduh. Saudaraku yang terkasih, saat Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya, semua badai kehidupan mereka bisa lewati. Itu bukan karena semua terasa baik-baik, tetapi Yesus ada di dalam perahu mereka, menunjukkan bahwa Tuhan menyertai. Demikian juga dalam kehidupan kita. Selama Yesus ada di perahu kehidupan kita, badai apapun tidak akan pernah menenggelamkan kehidupan kita. Dia adalah sumber sukacita dan damai di tengah guncangan badai kehidupan ini. Tapi ingatlah, badai itu pasti akan berlalu bersama dengan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya marilah kita tetap bersukacita walaupun ada badai besar, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tapi pada Engkau yang memegang kendali atas hidup kami.
Tuhan, seringkali ketika badai datang, kami menjadi takut, gelisah, dan kehilangan sukacita. Kami terlalu fokus dengan diri kami. Kami terlalu fokus dengan masalah kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin.